Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkahnya surah Al-Fatihah ini Allah berikan kita kemudahan untuk mendapatkan ilmu, serta Allah jadikan ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua kita dalam pembahasan tajwid. Ya, kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran berikut dengan hukumnya. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu istilah dalam tajwid disebut dengan lahnun. Lahnun ya, atau al-lahnu. Jadi ini al-lahnu itu artinya kesalahan. Kesalahan dalam membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama, ya ini nggak saya tulis ya, satu lagi karena nggak muat nih. Yang pertama adalah al-lahnul jaliyu. Ya, biasanya kalau di kita mah asing ya, istilah jali itu asing. Tapi kalau misalkan dalam dunia pendidikan Al-Quran ya, atau mungkin yang paling sering, yang paling umum itu ketika dalam lomba tilawatil Quran, itu istilah jali itu sangat populer ya. Jadi orang-orang yang berkecimpung di dunia tilawatil Quran pasti tahu dengan yang namanya jali. Ya, itu Al-lahnul jaliyu. Apa itu al-lahnul jali? Al-lahnul jali itu adalah kesalahan yang berat, kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal itu apa? Kesalahan yang fatal adalah kesalahan bacaan Al-Quran yang dapat merubah atau merusak makna Al-Quran. Ya, jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran, maknanya tidak berubah, ya, sesuai dengan maknanya, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak dihitung dengan kesalahan. Ya, tapi kalau misalkan kita membaca Al-Quran ternyata kesalahan tersebut dapat merubah bahkan merusak makna, maka itu disebut dengan al-lahnul jali. Al-lahnul jali diantaranya ya ada 4 ini yang saya ambil secara garis besar ya, secara umum. Yang pertama adalah merubah huruf. Ya, merubah huruf udah pasti itu ya, karena sekali lagi perubahan huruf itu sudah pasti akan mempengaruhi makna. Ya, akan mempengaruhi makna. Contoh kalimah maujun. Maujun itu artinya ombak. Sedangkan kalau misalnya kita ganti dengan mauzun, maka artinya berubah menjadi pisang. Ya. Contoh lagi yang paling sering itu ya, yang kemarin pernah disinggung juga ya, yang dulu tuh yang pertama antara ustazah dengan ustazah. Ya, kalau ustazah itu artinya guru perempuan, kalau ustazah itu artinya buntut sapi. Nah, itu ya. Jadi beda. Itu ketika kita merubah bacaannya ya, itu maka situ kita merubah huruf ya. Ketika kita salah mengucapkan huruf, maka di situ maknanya akan rusak, bahkan mungkin bisa berubah. Kalau hanya sekedar rusak, maknanya nggak ada, itu masih mending ya. Itu masih mending. Contoh nih kita baca Al-Quran, ternyata bacaan yang kita baca itu salah, dan ternyata kesalahan itu menyebabkan kalimahnya tidak memiliki makna. Ya, itu masih mending daripada kita pas baca ternyata maknanya malah berubah. Ya, maknanya malah berubah jadi 180 derajatnya bedanya itu. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah merubah huruf ya. Itu di antara huruf jim dengan huruf zai ya. Kita
kebanyakan dari kita itu yang paling susah itu emang menyesuaikan bacaan kita, huruf, perbedaan huruf itu yang paling sulit antara huruf jim, ya yang paling gampang huruf jim ya, yang paling gampang huruf jim. Kemudian huruf zai, kemudian huruf zal, kemudian huruf lo. Nah, itu 4 itu biasanya kadang-kadang kita karena kan sekali lagi bacaan Al-Qur'an itu erat kaitannya sama cara kita mengucapkan ya. Cara kita mengucapkan erat kaitannya dengan dialek yang sehari-hari kita gunakan. Nah, karena memang masing-masing daerah itu punya kesulitan tersendiri. Kalau kita di daerah Payangan yang mayoritas orang Sunda sama orang Betawi, ya sulitnya itu mengucapkan huruf Z ya biasanya jaki gitu kan. Ya jonasi gitu kan, harusnya zonasi sebenarnya jonasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, merubah harokat. Contoh junub. Ya, kita kan sering ya sudah familiar dengan istilah junub. Udah mandi junub belum? Nah, itu kan biasanya mandi junub. Apaan yang mandi junub? Nah, gitu. Kita kan tahunya mandi junub mah mandi besar gitu kan. Kalau misalkan kita punya hadas besar, kita mandi junub. Padahal kita sendiri makna junub itu sedikit dari kita yang tahu. Padahal junub itu diambil dari kata janiba, artinya sisi. Junub jamak dari sisi, berarti sisi-sisi. Makanya ketika kita mandi junub itu jangan sampai ada satu sisi pun yang nggak kena air. Nah, itu kan ya mandi junub kan. Oh, ini dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya harus kena air. Makanya disebut dengan mandi junub. Janub artinya selatan. Yang ketiga, merubah panjang atau pendek. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala artinya bersabda atau berbicara atau berkata. Nah, itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang panjang ko-nya. Sekarang kita ganti, kita rubah yang panjang la-nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menggoreng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beda. Ya, jadi ini kesalahan yang fatal. Yang keempat adalah menambahkan tanda. Contoh, doroba artinya memukul, sekali doang mukul. Kalau ditambahin tasydid aja, doroba. Wah, ngegebugin itu mah ya. Beda artinya. Makanya kalau sama orang Arab nih ya, contoh ada anak dibully, dipukul sekali sama temannya. Tapi dia bilang ke ustadznya, ke gurunya, huwa dorobani, padahal dipukulnya cuma sekali, tapi dia bilang huwa dorobani harusnya. Dia bilangnya ada tasydidnya, huwa dorobani, dia mukulin saya, padahal dipukulnya cuma sekali. Nah, itu merubah makna ya. Kalau ini sih masih mending ya, berubahnya gak terlalu jauh gitu lah. Walaupun mungkin sama-sama ini ya bahaya juga deh kalau misalkan kita salah pengucapan. Nah, itu salah satunya. Hukumnya jelas haram mutlak. Kalau misalkan kita membaca ini ya, kesalahan ini itu hukumnya haram mutlak, dosa ya, karena memang sekali lagi merubah makna, merusak makna. Dan ini biasanya kalau kesalahan yang jali itu kebanyakan dari kita, bahkan yang bukan ulama Al-Qur'an pun kita ngeh kesalahannya. Kalau misalkan kita hafal ya, contoh kita baca Shiratal ladzina an'amtu 'alaihim. Yang salah di mananya? An'amtu. Nah, itu udah salah. Nah, itu ya, jadi engah gitu. Walaupun bukan ulama Al-Qur'an, walaupun bukan orang yang berkecimpung secara langsung di dunia Al-Qur'an, tapi kebanyakan dari mereka sudah bisa menentukan ternyata itu salah. Disebut dengan jali. Yang kedua disebut dengan al-lahnul khafiyyu. Al-lahnul khafiyyu, kebalikan dari kesalahan yang berat, lawannya kesalahan berat yaitu kesalahan yang ringan. Kesalahan yang ringan itu biasanya orang awam pada umumnya, bahkan bukan cuma orang awam, bahkan orang-orang yang memang menggeluti dunia Al-Qur'an, yang sudah mengajar Al-Qur'an kemana-mana, itu masih ada aja yang enggak ngeh ya. Jangan gak usah jauh-jauh deh, saya deh ya. Saya sebagai orang yang kesehariannya lebih sering mengajarkan anak-anak tentang Al-Qur'an, ya seringkali saya enggak ngeh tentang yang namanya kesalahan yang ringan. Jadi kesalahan yang ringan itu biasanya yang benar-benar peka itu biasanya orang-orang yang sudah berkecimpung lama sekali di dunia pendidikan Al-Qur'an, ya itu biasanya ngeh, peka kupingnya itu. Oh, ini salah. Nah, padahal kita mah
salahnya di mana sih? Perasaan salah mulu deh. Nah, kadang-kadang anak-anak begitu tuh. Ya, ini salah mulu, ini salahnya di mana ini? Saya udah benar nih. Nah, kalau yang udah berkecimpung di dunia Al-Quran lama, peka itu tahu kesalahan yang ringan itu seperti apa. Kesalahan yang ringan itu adalah salah satunya adalah kurang bacaan panjang, kepanjangan atau kurang panjang. Contoh, waladdallin. Nah, ini hukumnya adalah mad lazim tsaqal kilmi. Dallin. Panjang bacaannya tok 6 harokat. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau misalnya kita bacanya kurang dari 6 harokat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kurang panjang, salah. Tapi salahnya kesalahan yang ringan atau kepanjangan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kepanjangan sama, itu pun salah. Ya, kesalahannya ringan karena sekali lagi mad lazim tsaqal kilmi itu di sini panjang bacaannya tok 6 harokat atau kurang dengung. Contoh di kalimat bacanya apa ini? Faman ya'mal, di situ hukumnya adalah idgham bi gunnah. Bi itu artinya dengan, gunnah itu dengung. Jadi harus pakai dengung. Jadi nggak boleh faman ya'mal mithqal. Itu nggak ada dengungnya, kurang. Itu kesalahan yang ringan juga. Sedangkan namanya idgham bi gunnah. Faman ya'mal mithqal dzarratin khairan yarah. Atau yang kebalikannya, yang harusnya dibaca tidak boleh dengan dengung, tapi dengungnya kebanyakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu juga salah. أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, harusnya أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, yang itu nggak boleh dibaca dengung. Nah itu, jadi kesalahan yang ringan itu seperti itu. Bahkan kebanyakan dari kita yang mengajar Al-Quran pun itu masih sedikit yang istilahnya itu peka lah ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini terkait dengan lahnul jali sama lahnul khafi. Jadi ketika ini lahnul khafi ya, hukumnya belum dijelaskan. Kalau tadi lahnul jali itu hukumnya haram mutlak, kalau lahnul khafi ya, ketika kita mengucapkan membaca Al-Quran terus-terusan dengan kesalahan yang ringan, maka hukumnya itu adalah hina ya. Jadi hina merupakan sebuah aib, apalagi kalau misalkan untuk orang yang udah belajar Al-Quran, udah tahu hukumnya seperti apa, tapi prakteknya nihil. Nah, prakteknya kurang nih. Nah, tahu nih saya, hukum jaizul fasl itu panjang bacanya 4 atau 5 harokat, tapi dibacanya seringkali 2 harokat. Contoh di apa ya? Di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la. Itu hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu paling pendek 4 harokat, paling panjang 5 harokat. Tapi kebanyakan dari kita ya, biasanya suka dibaca cepat, jadinya 2 harokat doang. Ya, karena kan kita sering ya baca tahlil nih, Pak. Karena saya sendiri lumayan sering memperhatikan bacaan-bacaan tahlil ya. Karena kan kalau misalkan saya ikut ngaji, nggak tahu kenapa gitu. Kalau misalkan ya sama lah mayoritas dari kita ya. Kalau misalkan kita memperhatikan kesalahan orang lain itu paling pintar kita mah. Beda sama memperhatikan kesalahan kita sendiri ya. Sama, termasuk saya juga sama. Kalau misalkan orang ada baca Al-Quran, pasti entah kenapa gitu yang saya cari pasti kesalahannya. Ini salah gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai saya hujat. Salah. Nah, kalau saya mah berani mengoreksi itu kalau misalkan ada di majelis. Kalau misalkan di majelis begini kan, berarti ini dengan kesadaran mengikuti majelis, dengan kesadaran pula bersedia untuk dikoreksi. Kan beda kalau misalkan di luar dari majelis kan, siapa tahu orangnya temperamen gitu, di nasihati sedikit pun udah pelan-pelan tetap bawaannya marah gitu kan. Tapi kan kalau di sini mah kalau marah ya saya nggak peduli, karena ya udah itu kalau misalkan mau ikutan di sini berarti harus siap untuk dikoreksi. Jadi seperti itu ya. Allah
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu salah. Tapi kesalahannya kesalahan ringan. Makanya harus hati-hati ya. Memang sih kekurangan kita itu ya, mayoritas dari kita itu yang membaca Al-Quran itu ya hafal karena sering mendengar itu hafal karena membaca sama hafal karena mendengar itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalnya kita menghafal karena sering mendengar lebih cepat hafalnya. Tapi kekurangannya kalau misalnya kita dengerin salah, otomatis hafalan kita juga salah. Gitu. Makanya mau nggak mau harus dibaca. Tapi kalau misalnya kita menghafal karena membaca, tentu kekurangannya prosesnya lama. Kita harus bisa baca dulu, kita harus belajar cara baca dulu. Tapi kalau misalnya orang yang hafal karena dengar mah kan nggak perlu belajar ya, Pak. Yang penting mah asal sering-sering dengar aja. Kita juga hafal sendiri. Ya, iya, otodidak kayak otomotif gitu ya. Jadi cepet prosesnya. Kalau misalnya kita hafal karena dengar, sering-sering dengar, nggak usah belajar ya, itu kita hafal. Tapi yang kekurangannya kalau misalkan yang kita dengerin itu hafalannya salah, otomatis kita juga bakalan salah. Tapi kalau misalkan hafal karena membaca, prosesnya lama, kekurangannya. Nah, kita harus belajar baca dulu. Oh, ini yang namanya alif, ini yang namanya ba. Oh, ini yang namanya bacaan panjang. Oh, ini yang namanya bacaan dengung. Nah, terus kalau kita udah bisa baca, bagaimana kita bisa konsisten dalam bacaan kita? Nah, itu prosesnya lama. Tapi kelebihannya kita minim salahnya. Beda sama orang yang hafal karena mendengar gitu. Apalagi kalau misalkan ditambah kita udah pernah yang namanya belajar bahasa Arab. Wah, nggak hafal Al-Quran juga, tapi kalau misalkan dengerin orang baca Al-Quran salah, banyak taunya. Ya gitu ya. Saya juga alhamdulillah walaupun mungkin ya saya pernah belajar sedikit ya bahasa Arab, cuma belajar kosakata doang gitu ya dulu di pesantren. Tapi alhamdulillah walaupun saya hafal cuma kul 3 kul doang gitu ya surah, tapi kalau misalkan dengerin orang baca surah apa gitu ya, surah An-Nisa yang saya nggak hafal, oh ini bacaannya salah, oh ini harusnya panjang, oh ini harusnya pendek, kenapa dibaca panjang? Ya tahu gitu sedikit-sedikit malah walaupun nggak banyak ya, jadi seperti itu. Ya karena sekali lagi Al-Quran itu kan pada dasarnya menggunakan bahasa Arab. Kalau misalkan kita pernah belajar bahasa Arab, insya Allah itu jauh lebih mudah ketika kita belajar tentang Al-Quran. Jadi seperti itu. Ya, baik. Silakan sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Iya, ya. Kalau yang terkait misalnya itu ya ayat kursi itu Allah itu kan ya umum dah gitu kan di tahlilan atau di lagi sholat gitu ya biasanya kan kita baca. Cuma kan kita nggak punya kemampuan. Apakah kita harus sendiri aja baca panjangin atau kita biarkan atau bagaimana gitu kira-kira? Karena kan itu kopi kalau tadi Bang bilang kalau misalnya salah terus-terusan maka hukumnya adalah hina. Iya. Iya, jadi sekali lagi sih kalau untuk ini ya untuk kebijakan dikembalikan lagi kepada kita. Ya kita yang bijak-bijak aja, nggak mungkin ketika kita apalagi ketika yang memimpin itu adalah orang yang sudah ditokohkan, kan kita nggak mungkin ya, apalagi di depan jamaah langsung ya. Nggak mungkin, itu udah pasti nggak mungkin. Kalau misalkan kita benar-benar berani mengkoreksi di depan jamaah yang lain, oh berarti kita akhlaknya kurang ya, karena sekali lagi bahkan Imam Syafi'i pun ya ketika Imam Syafi'i mengoreksi ketika ingin mengoreksi bilangnya itu, jadi kalau misalkan mau mengkoreksi silakan koreksi, tapi jangan di depan umum. Kalau misalkan saya lagi sendiri dua empat mata. Tapi kan kita juga kebanyakan dari kita segan gitu ya memberikan masukan atau nasihat kepada orang-orang yang memang sudah ditokohkan ya. Paling kita mah beraninya sama teman aja, sama teman juga, itu teman yang udah sehari-hari kita ledekin tuh baru berani tuh. Tapi kalau misalnya teman sekedar kenal doang kan kita juga jarang yang berani gitu ya. Nah jadi sebetulnya untuk kesalahan yang ringan itu ya sekali lagi, kalau misalkan memang kita ada kesempatan untuk memberi masukan, kita harus kasih nasihat masukan yang ini tadi salah gitu. Tapi kalau misalkan kita masih belum punya kesempatan yang pas waktunya ya, waktunya belum ada yang pas, ya udah kita serahkan kepada Allah aja. Nah,
Allah yang mengetahui. Kita yang penting mah kita di dalam hati tetap tidak menyetujui kesalahan itu ya. Kita tetap nggak setuju, tapi kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita dikasih waktu yang pas ya, diberi kesempatan supaya kita bisa memberikan koreksi tersebut. Lalu bagaimana ketika kita berjamaah ya, kita berjamaah baca sama-sama ya. Contoh ketika kita setelah sholat gitu kan, kita kan biasanya baca tuh yang itu ya, ayat kursi, surah Al-Baqarah dan sebagainya. Atau mungkin saat baca tahlil. Nah, kalau bisa untuk kalau kita tahu tuh bacaannya yang panjang seperti apa ya, alangkah bagusnya kita baca yang panjang. Allahu la ilaha illa. Saya juga sama kalau misalkan bacaannya jamaah, ya saya tetap memberikan hak-hak dari masing-masing bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran itu kan punya haknya masing-masing. Makharijul hurufnya harus dipenuhi, tajwidnya panjang pendeknya harus dipenuhi, sifat-sifat hurufnya harus dipenuhi. Tetap saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hak-haknya, walaupun mungkin ya nggak 100% bisa terpenuhi lah, karena kan kita juga manusia ya. Walaupun saya juga ya dikenal, oh ini kenal ustadz nih katanya. Ustadz ya, orang bayangan terlalu baik ini, manggil saya ya, orang kayak saya panggilnya ustadz gitu ya. Jadi tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk membacanya dengan memenuhi hak-hak tersebut ya. Tapi kalau saya biasanya di rahasia tipsnya itu ya, supaya kita nggak ketinggalan, temponya kita cepetin kan. Kemarin kita udah belajar tempo ya. Nah, kita kemarin udah belajar tempo ya. Temponya kalau misalkan imam yang memimpin bacaan itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, kan segitu ya. Nanti kita agak cepat ya, karena otomatis nanti juga pasti ujung-ujungnya bakalan bareng ya, karena kan kita majais kan kita penuhi 4 harokat. Kalau yang tadi kan imamnya membaca 2 harokat ya, pasti nanti ujung-ujungnya bareng, karena kita temponya kita cepetin, tapi tetap hak-haknya tetap harus kita penuhi semampu kita ya. Jadi nggak usah terlalu memaksakan, jangan sampai gara-gara saya nggak mampu nih baca ini, udah diam aja deh. Nah, jangan gitu juga ya. Kita tetap baca membaca ya. Kalau intinya mah kalau misalnya kita masih dalam proses belajar dan benar-benar belajar ya, salah itu nggak hitung. Nah, jadi kalau misalkan kita kan ada ya, kita mah banyak tuh tadi kita ngomong, aduh saya mah belum bisa, saya mah masih belajar. Nah, tapi prakteknya enggak, belajarnya kapan coba. Jadi bilangnya, jadi menghindari doang tuh, bilang saya mah nggak bisa, saya mah masih belajar. Tuh biasanya orang-orang yang menghindari kalau misalkan diberi tanggung jawab tuh, saya mah belum bisa nih. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kita tetap membaca ya, tetap kita usahakan semaksimal mungkin supaya kita memenuhi hak-hak kewajiban dari bacaan Al-Quran ya. Tapi tetap kalau misalkan kita sekiranya masih belum mampu membaca dengan baik ya, kita harus tutupi dengan belajar. Nah gitu. Tapi kalau kita udah belajar, udah ada backingan dah, kita salah juga, yang penting tetap belajar, insya Allah ya. Asalkan jangan disengajai salahnya.